العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا وحكمة بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dengan Zoom ya. Dipertemukan kembali dengan subuhnya tadi. Insya Allah dipertemukan kembali dengan zuhurnya. Mudah-mudahan semua ini menjadi ungkapan rasa syukur kepadanya. Dan dia berjanji yang bersyukur ditambah nikmatnya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai. Ini yang 13 Pak ya. Tadammanat hazihil ayah. Ayat ini berisi ayat mana? Fab'asu ahadakum biwariqikum. Aidon jawaz syirkah. Jadi tadammanat maf'ulnya jawaz syirkah. Boleh bersekutu, bekerja sama. Li'annal wariq kana lijami'ihim. Sebab uang biwariqikum, uang itu milik semua. Si A, si B, si C pada keluar uang. Kama tadammanat jawazal wakalah. Seperti halnya juga berisi hukum boleh berwakil. Li'annahum ba'asu man wakaluhu bisyira'. Sebab mereka mengutus orang yang mereka percaya jadi wakil untuk membeli. Wa tadammanat jawaz aklir rufaqa wa khalatahum tu'amahum ma'an. Boleh juga berisi boleh makan secara bersama dicampur makanan mereka. Kita sering nih patungan. Udah beli apa kayak itu di ruangan. Iya. Dulu pernah patungan kerupuk. Di ruang instruktur ada kaleng kerupuk. Udah makan bersama. Wa in kana ba'duhum aktsara aklan minal akhar. Meskipun iya, ada sementara mereka teman yang makannya banyak. Wa misluhu qawluhu ta'ala wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din, gitu kalau nggak salah ya. Fa ikhwanukum. Jika engkau campuri bergaul dengan mereka, maka mereka saudara kalian. Oh, jadi saudara. Pada mulanya Ashabul Kahfi satu sama lain kan ya kenal itu. Yang melekatkan mereka adalah satu tujuan, satu motivasi, satu niat, dan itu basicnya satu iman. Ya, 14 sekarang. Atla Allahu Ta'ala an-nasa ala ahlil kahfi lil ibrah wal idah wal istirsyad wa iqamatil hujjah ala qudratillahi ala al-hasyr wa ba'sil ahsad minal kubur wal hisab. Pelajaran yang ke-14, Allah mengungkap, menginformasikan kepada manusia terkait Ashabul Kahfi untuk bisa mengambil ibrah, pelajaran, wal izah, nasihat, wal
istirsyad, petunjuk, wa iqamatil haji, menegakkan hujah, argumentasi terkait kuasa Allah untuk membangkitkan tubuh yang sudah mati dari kubur, lalu kemudian dihisab. Yang ke-15, inna ittikhadzal masajid alal kubur wassalata fiha wal bina'a 'alaiha ghairu jaiz fi syar'ina. Membikin masjid di atas kubur, sholat di kubur, dan membangun bangunan di atasnya tidak boleh menurut syariat kita. 5 Rawa Abu Daud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Qala la'ana Rasulullah zawaratil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Artinya Rasulullah melaknat para pengunjung kubur perempuan, wal muttakhidin, orang-orang yang membangun masjid di atasnya, was suruj. Apa suruj ini? Penerangan kali, kan siraj lampu. Terus wa yajuzud dafnu fit tabut, boleh memendam, mengubur di dalam peti, peti. La siyama idza kanatil ardu rakhwah, apalagi kalau tanahnya itu gembur, ya, gembur, rakhwah. Waqad dufina, berikutnya nis dan waqad dufina Daniel wa Yusuf alaihi wassalam fi tabut. Tuh. Nabi Daniel dan Nabi Yusuf dimakamkan di dalam peti. Wa kana tabut Daniel min hajar. Peti Nabi Daniel itu dari batu. Wa tabut Yusuf min zujaj, dari kaca. Nabi Yusuf petinya dari. Lakin yukrahu fi syar'ina. Tetapi dalam syariat kita makruh. Tadi juga di atas diterangkan kalau kondisinya harus pakai peti. Tapi para pahlawan itu kubur di Kalibata semuanya pada pakai peti. Itu urusan dia. 16. Qauluhu ta'ala sab'atun wasaminuhum kalbuhum, tambih firman Allah yang berbunyi sab'atun wasaminuhum kalbuhum itu merupakan peringatan ala anna hadzal adad wal haq. Ini yang benar jumlahnya. 8 sama anjing.
Lisukutin nasi ala ta'kid alaihi. Karena berakhirnya ayat, tak ada lanjutan. Khilafan lima qala ta'ala fil jumlatain al-mutaqaddimatain. Berbeda dengan dua informasi jumlah pada dua ayat berikutnya diiringi dengan rojmam bil ghaib, sangka-sangka terhadap yang enggak diketahui. Jadi diragukan. Yang benar jumlahnya 8 sama anjing. Berikutnya Pak, jangan. Wa qawluhu wa qawlu subhanahu qur rabbi a'lamu bi'iddatihim amrun dalun ala ay yaruddan nabi. Apa ini? Ilma iddatihim ilallahi azza wa jalla summa akhbara anna alima dzalika minal bashar qalil. Firman-Nya yang berbunyi Qul, katakan ya Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatim, Allah lebih tahu jumlah mereka, merupakan perintah yang menunjukkan ala ayyarud dan Nabi, agar Nabi menolak. Ayyarud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilma iddatihim, mengetahui jumlah mereka, ilallahi azza wa jalla, bukan menolak, mengembalikan. Perintah yang menunjukkan agar Nabi mengembalikan pengetahuan tentang jumlah mereka kepada Allah. A'lamu bi'iddatihim. Summa akhbara anna alima dzalika minal bashar qalil. Kemudian Allah menginformasikan bahwa yang tahu hal itu di kalangan manusia sedikit. Wa qawluhu fala tumari fihim illa mira'an zahira dalil ala anna Allah ta'ala lam yubayyin li ahad adadahum. Sementara firman-Nya yang berbunyi fala tumari fihim. Tumari jangan ragu, timbang terkait mereka kecuali mira'an zahira, keraguan yang nampak. Saya ulangi, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak menjelaskan kepada siapapun jumlah mereka. Walihaza qala, oleh karena itu dia berfirman illa mira'an zahira, ai zahiban. Zahiban bermazhab, menduga-duga. Wa dalil ala annahu lam yubih lahu fi hadzal ayah al-mira' wal jidal illa billatihi ahsan. Illa mira'an zahira ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh. Annahu lam yubih. Allah tidak membolehkan kepada Nabi terkait ayat ini al-mira'. Mira' menuduh, al-jidal sengketa, berdebat maksudnya mira' ini. Illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Kama ja'a fi ayatin ukhra, seperti diterangkan dalam ayat yang lain. Wala tujadil jahulan. Tuh. Ya. Bahkan ada ungkapan pepatah, wala tujadil jahulan laisa bifahmin ma. Jangan kau debat orang yang bodoh, tak punya paham. Nah, jelas. Tuh. Firman-Nya yang berbunyi wala tastafti fihim minhum ahada.
Dalil alaman coba diangkat. Jangan engkau minta fatwa kepada mereka terkait mereka kepada mereka terkait Ashabul Kahfi kepada mereka musyrikin Mekah satupun. Dalil alaman muslimin min murajaat ahlil kitab fi syai' minal ilm. Ini menunjukkan tidak boleh man'i bagi umat Islam merujuk ahlil kitab terkait ilmu apapun. Boleh merujuk. Kita rujukannya ke sana. Apalagi secara resmi luar biasa itu. Kalau ke barat bangga. Belajar tafsir ke barat. Sampai sini bangga. Nah, dibanggakan luar biasa itu. Karena dosen tafsir katanya gondrong, bertato. Pakai kaos oblong aja masuk ruang belajar kuliah. Tapi ilmunya pada bangga. Allahu Akbar. 17 as-sunnah wal adab as-syar'iyyan yaqtadiyani ta'liqal umur al-mustaqbaliyah bi masyiatillahi ta'ala. Bagian dari sunnah dan adab ketika syariat agama menuntut harus menghubungkan segala persoalan masa depan yang akan datang maksudnya dengan kehendak Allah Ta'ala. Karena firman-Nya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Teguran kepada Nabi memberi landasan hukum kepada kita. Jangan bilang besok. Jangan. Tapi bilang illa ayyasha Allah. Insya Allah. Wal ayah laisat fil aiman. Ayat ini bukan dalam konteks sumpah. Wa innama hiya fi sunnatil istisna fi ghairil yamin. Akan tapi ini adalah pengecualian pada selain sumpah. Bi'ayyakul, yaitu berkata insya Allah. Kalau sumpah justru nggak boleh pakai insya Allah. Paham itu? Saya bersumpah. Jadi presiden disumpah. Insya Allah saya akan berbuat baik. Nah, itu benar juga. Sumpah saya bersumpah. Insya Allah besok saya ke rumah. Bukan pada tempatnya. Jadi nggak boleh diiringi dengan sumpah. Terus coba diangkat nih. Wa yu'marul insan bizikri ba'da nisyan. Kita diperintahkan untuk zikir. Ingat kepada Allah setelah lupa. Subhanallah. Ada janji hari ini ya ampun. Gitu. Subhanallah. Itu zikir. Ai bizikri masyiatillah inda tazkir walau ba'dahin. Zikir dimaksud artinya tetap dia membaca insya Allah meskipun ya, meskipun ba'dahin terlambat. Dalam si A bilang kepada si B, besok ke rumah ya. Iya. Astagfirullah, nggak bilang. Insya Allah, insya Allah. Gitu. Sunnah apa itu? Sanatan au akol au aksar. Meskipun tenggang waktu lupanya itu udah setahun atau kurang atau lebih. Setahun ya Allah.
Udah bilang insya Allah tahun depan ya saya ke sana gitu. Lebaran tahun depan saya silaturahim. Terus lupa insya Allah. Langsung sebut. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi. Ya gitu kurang lebih. 18. Akhbar ta'ala fi qawlihi walabisu fi kahfihim. Pada ayatnya yang berbunyi walabisu fi kahfihim, Allah memberi informasi an muddat labsi ahlil kahfi. Tentang masa tinggal ashabul kahfi. Wahia salah sumi'ah wa tis'u sanawat. 309 tahun. Kanu fi hadzal muddah niyaman. Mereka tidur selama 309 tahun. La amwat, bukan mati. Wa amar Allah Ta'ala biraddil ilmi bimuddatihim ilallahi azza wa jalla. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengembalikan tentang masa tinggal mereka secara tepat dikembalikan kepada Allah. Ya, kama amara bidzalika fi ma'rifati adadihim. Seperti halnya Allah memerintahkan untuk mengembalikan kepada Allah terkait dengan jumlah mereka. Ya, jadi para mufasir mengetahui yang lebih pasti jumlah mereka 8. Itu mah analisis redaksi ayat. Tapi yang sesungguhnya Allah yang lebih tahu. Kembalikan Allah. Betapapun Allah menginformasikan masa tinggal mereka 309 tahun, tetap harus dikembalikan. Wallahu a'lam. Gitu. Oh iya, li'anna Allah Ta'ala a'lamu bikulli syai'. Sebab dia yang lebih tahu. Wa a'lamu bighaibis samawati wal ardh. Dan dia pengetahuannya terhadap yang gaib, baik di langit maupun di bumi. Iya. Wa ma fiha min ahwalil makhluqat. Isinya juga dia tahu. Termasuk ashabul kahfi. Wala syarika lahu wala musyir. Tidak ada yang nemanin dia pengetahuannya. Nggak ada yang mengetahui selain dia, maksudnya nggak ada temannya. Ada serikat. Tidak ada juga yang memberi isyarat. Wala nasir, nggak ada yang menolong. Sama wala mu'in. Wala wazir. Wazir membantu. Menteri. Jadi. Wa zahir inna ahlal kahfi matu mautan hakikian. Yang jelas, nah ini. Zahir menurut Zahir, Imam Zahir, bahwa penghuni atau ashabul kahfi itu mati sungguhan. Wa in kana lamani asyar'an min baqa'i ajsadihim mahfudhuh. Meskipun secara syar'i ya tak ada yang membantah, menghalangi kekalnya, utuhnya badan mereka dalam keadaan terjaga. Mati mau mati. Itu menurut Zohir. Mati mau mati. Tapi badan mereka terjaga, utuh. Itu nggak bertentangan dengan syariat. Ya, seperti halnya sekarang banyak orang yang di makam ditemukan badannya utuh. Lam yatra alaihal bala wal fana. Tidak ditimpa kebinasaan. Li'anna ajsadal anbiya wasyuhada wal ulama as-salihin la tafna wa la tabla. Sebab tubuh para nabi, para syuhada, para ulama salihin juga itu tak punah, tak rusak.
Ini menurut Az-Zahir itu. Jadi udah kita kembali kepada wallahu a'lam. Ada yang berpendapat enggak mati. Seperti ayat bilang. Mau dibolak-balik tetap hidup tidur. Tapi kalau menurut ini Daud Zohiri kali ya, Zohiri mati terus dihidupin lagi. Malah yang berpendapat seperti ini bahwa dia mati terus dihidupin itu lebih terbukti dalam pembuktian kebangkitan. Mati dihidupin lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Coba berikutnya Pak. Coba. 19. Wal ibratu minal qissah, pelajaran dari kisah ini dalat hazil qissah ala annallaha qadir alal ba'ts wal qiyamah. Ini menunjukkan Allah mampu membangkitkan dan mampu memporak-porandakan kehidupan dengan kiamat. Lianna isbatal ba'ts wal qiyamah yaduru ala usulin salasah. Mengokohkan keyakinan terkait kebangkitan dan kiamat ada 3 landasan. Pertama, ahaduha annahu ta'ala qadir ala kullil mumkinat. Allah itu mampu. Mampu apa? Lakukan, menciptakan sesuatu yang mungkin. Tidak bisa itu. Wujud. Wujud nih. Ada 3. Pertama, wajibul wujud. Kedua, mumkinatul wujud. Ketiga, mustahil wujud. Sekarang kita ada. Kategorinya wajibul wujud. Wajibul wujud. Karena sudah ada. Tapi ketika belum ada, kategorinya mumkinul wujud. Mumkinul wujud. Udah kebayang? Ya. Terus ada sekarang. Maka jadinya wajibul wujud. Kudrat Allah hanya berta'aluk, berkorelasi, ada hubungan kepada yang mumkinatul wujud. Yang mungkin wujud. Kiamat mumkinul wujud. Kebangkitan mumkinul wujud. Maka kudrat Allah itu berta'aluk kepada yang mungkinul wujud. Tidak berta'aluk kepada mustahil wujud. Ada yang mustahil. Ada. Apa itu? Allah sanggup tidak dengan kuasanya yang ada menciptakan satu Tuhan lagi yang serupa dengan dia. Mustahil wujud. Itu kudrat Allah nggak berta'aluk. Oke. Allah bisa nggak bikin batu besar sehingga dia tidak mampu mengangkat? Mustahil. Itu namanya mustahil wujud. Terkait dengan kebangkitan, basicnya pertama taqdir ala kullil mumkinat. Tuh, kebangkitan mungkin. Wasani annahu ta'ala alim bi jami'il ma'lumat al-kulliyat wal juz'iyat.
Basic yang kedua, Allah itu mengetahui semua pengetahuan, baik yang bersifat kulli maupun yang bersifat juz'i. Nah, kalau Mu'tazilah yang juz'i Allah bukan nggak tahu, nggak perlu tahu. Orang kafir pasti masuk neraka. Allah tahu. Maka tak ada kebutuhan bagi Allah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan detailnya. Kalau dia mau berbuat ya mau enggak pun pasti kafir. Kafir pasti nggak beriman pasti masuk neraka. Tapi kalau Sunni bilang tahu, dia korupsi tahu, dia berzina tahu, dia mencuri tahu, dia tidak sholat juga tahu, bukan nggak perlu tahu. Nih terkait dengan kebangkitan dan kiamat itu menjadi basic atau dasar berpikir. Ya. Wasalis anna kulla makana mungkinul husul fi ba'dil awqat kana mungkinul husul fi sairil awqat. Yang ketiga, bahwa yang mungkin terjadi pada sebagian waktu itu mungkin terjadi pada semua waktu. Ashabul Kahfi terjadi. Apa substansinya? Yang mati dihidupin, hidup lagi. Maka kejadian yang terjadi pada sebagian waktu bisa terjadi juga pada semua waktu termasuk kebangkitan kiamat. Ya, itu dalam rangka mengokohkan keyakinan terhadap kebangkitan. Bahkan dalam surat lain yang pernah kita singgung juga ada orang luar biasa ingkar terhadap kebangkitan bahkan menuduh Allah tak mampu lalu lewat di sebuah kampung porak-poranda karena bencana. Hukuman Allah menggelepar semua. Seenaknya dia berkata, mana mungkin Allah bisa menghidupkan semua ini. Langsung dia dimatikan. Nah itu terjadi dalam kurun tertentu. Maka nanti juga terjadi. Apanya saya belum selesai. Dia dimatikan langsung dihidupin lagi. Pas ditanya berapa lama? Paling setengah hari tidur atau 1 hari. Padahal 100 tahun. Undur ilahi marika. Tuh, lihat tuh keledai. Wanzur ila to'ami kalam yatasanna. Tuh. Itu terjadi dalam durasi waktu tertentu, zamannya yang bersangkutan. Nanti juga terjadi. Iya. Oleh karena itu, eh, kiamat dan kebangkitan pasti adanya. Karena banyak contoh-contoh yang menunjukkan itu. Ya. Wahadil kisah tadullu ala anna Allah Ta'ala alim. Cerita Ashabul Kahfi menunjukkan Allah tahu. Qadir ala kulli syai. Mampu. Apa saja. Fasabatal qawl. Maka apa ini? Positif. Kata-kata biimkanil ba'si wal qiyamah. Mungkin terjadinya. Artinya bisa. Pasti. Nah, di sini imkan jadinya artinya apa? Pasti terjadinya kebangkitan dan kiamat. Hmm. Iya, silahkan diteruskan Pak Jamal, diangkat coba. Baik, Oh, Ustaz, kita beri kesempatan untuk boleh, tanya boleh. dan jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan.
sebelum kita masuki tema baru. Barangkali ada. Tidak ada ya. Bu Hilwani, Ibu Ika juga tidak ada. Bu Rois, sehat Bu. Itu tadi Ustadz yang kata ada makam di dalam kubur, terus orang perempuan berziarah, itu Ya. mana tadi? Jadi, perempuan nggak boleh ziarah Iya, dulu. Mulanya begitu di masa-masa awal Islam. Kenapa? Masih ada sisa-sisa tradisi nenek moyang. Nenek moyang mereka di zaman jahiliyah nggak menerima kenyataan kematian. Sehingga sedihnya berlebihan. Sedihnya berlebihan, udah nggak bisa dibayangkan. Dia pukul-pukul badannya berlebihan. Sehingga menjadi bagian dari tradisi Syiah itu. Pukul-pukul badan, apalagi pakai pedang mukulnya. Tapi bukan itu maksudnya. Berlebihan memberi informasi menunjukkan kelemahan iman. Sebab maknanya seolah tak menerima kematian perbuatan Allah. Berlebihannya bukan saat di rumah, lagi si keluarganya meninggal. Sampai ke kuburan. Udah dikubur masih aja. Nggak diceritakan dalam hadis itu guling-guling di kuburan. Semakin menunjukkan lemahnya iman. Masih kondisi iman mukmin masih lemah. Terus dilarang oleh Rasul, jangan. Laki dan perempuan beda. Itu yang terjadi pada perempuan. Jangan, perempuan nggak boleh ziarah kubur. Baru seiring dengan perjalanan waktu semakin ada pencerahan dari Nabi terkait kematian, sadar, kuat. Maka Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Al-an fazuruha. Dulu aku larang, sekarang ziarah. Boleh. Ada catatan penting sebenarnya ketika Nabi membolehkan. Apa itu? Nabi berharap ziarah kubur itu mengingatkan tentang kematian diri kita. Nah itu yang disuruh. Tapi kalau kemudian ternyata secara faktual, pertama tak ada manfaatnya dengan ketakwaan, keimanan. Yang kedua, banyakkan mafsadatnya, ziarah kubur. Maka ada saya dengar di media sosial, bagus juga walaupun berlebihan. Ngapain? Apalagi yang meninggal suami masih muda, istrinya. Orang pada tahu. Itu yang di media sosial bilang. Wih, orang semua tuh banyak laki-laki campur pada bergumam. Itu tuh jandanya tuh. Dia, dia mengakibatkan orang lain berdosa, maka dia juga berdosa. Itu terkait dia ziarah. Oleh karena itu ada betulnya juga. Karena ada sebab, karena ada ilat. Tapi kalau umpamanya justru ilat itu tak ada pada diri kita, emang Allah menyuruh, Rasulnya menyuruh. Fazuruha. Bahkan dibimbing masuk kubur, ziarah maksudnya beri salam. Doakan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Nahbikum insyaallah mahfukun. Terus udah bacaan. Lalu doa.
wa maghfir lahu amhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Bagus banget, bagus. Gimana kesimpulannya jadinya? Berpulang kepada yang bersangkutan. Itu. Ya, kita bukan mau melihat fenomena yang ada, Allah alam, Masya Allah. Ya, gitu. Nah, kemudian masjid. Masjid ada di atasnya ditaruhin masjid umpamanya. Ini khilafiyah. Bapak Ibu terutama Bu Roisa mau sering mondar-mandir ke makam para wali ini. Ini dalam masjid. Ya, masjid. Apalagi di Sunan Ampel. Kalau tidak salah tuh ada panggung masjidnya sedikit. Jadi kolongnya kuburan. Sehingga perlu memahami wala taj'alu kuburakum masajid. Jangan kalian jadikan kubur mereka itu, kubur kalian itu sebagai masjid. Artinya difokuskan kepada itu, kepada orang yang ada di dalam kubur ketika sholat. Paham? Ada saya mendengar sedikit sejarah. Kenapa di depan masjid itu ada makam? Ada makam banyak, umumnya begitu ya. Masjid-masjid dulu. Karena kita yang ke masjid emang identik untuk mengingat kematian. Ingatan terhadap kematian menjadi seharusnya lebih kuat saat kita melihat kuburan. Itu. Jadi kesimpulannya terkait masjid, saya nggak melihatnya masjid secara fisik, tapi masjid sebagai tempat menyembah, tempat taat. Sujud kan artinya taat. Itu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tanya Ustaz, Oh, boleh, boleh. Iya. eh, Ya. tadi Ustaz kan bicara tentang misalnya orang perempuan suaminya meninggal gitu Ustaz. Saya mau nanya Ustaz, ketentuan iddah orang perempuan yang suaminya meninggal tuh seperti apa sih Ustaz? Kan kayaknya di di masyarakat gitu kadang-kadang kan suka kayaknya ada yang pendapatnya gini, ada yang pendapatnya gini. Misalnya contohnya iddah itu kan eh, arba'atu ashhuri wa ashrah. Ustaz ya, 4 bulan 10 hari. Terus Iya. nah ketentuannya tuh seperti apa 4 bulan 10 harinya itu? Kan ada yang bahwa dia tidak keluar kecuali untuk yang penting gitu. Misalnya Ustaz ya, tidak berdandan Iya. gitu. Nah, Iya. apakah itu eh, betul seperti itu? Kemudian ada orang, enggak ah, aku maunya 40 hari aja nggak keluarnya. Selebihnya dia keluar gitu. Padahal kepentingannya tidak mendesak gitu, tidak darurat. Nah itu jadi ketentuannya itu kayak gimana sih Ustadz? Saya belum mendapat penjelasan yang ini gitu, yang pasti gitu Iya. Ustadz. Mungkinnya. Ya, makasih Ustadz. Al-Baqarah itu ayat 224. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Mereka yang wafat meninggalkan istri. Jadi udah paham itu soalnya. Kenapa? Ya tarabbasna. Nunggu bi anfusihinna, nunggu dirinya. Itu yang maksudnya diam di rumah, nunggu. Arba'ata ashuri wa asro.
4 bulan 10 hari. Kalau udah lewat, faidza balagna ajalahunna, udah lewat 4 bulan 10 hari, fala junaha alaikum fima fa'alna. Maka tak ada dosa bagi kalian, para laki-laki, apa yang mereka lakukan buat diri mereka, artinya boleh keluar. Yang punya karir boleh berkarir lagi, mereka lakukan terkait diri mereka. Kayak apa seperti yang ditanya, diam di rumah jangan keluar. Menghindar dari pandangan. Kalau keluar, asumsinya orang masyarakat tahu semua posisi seorang yang ditinggal oleh suaminya, maka jadi fitnah orang. Nanti udah keluar aja sih. Jangan keluar. Termasuk beli sayuran juga ke depan. Kalau yang saya rasakan, saya pahami kayak begitu. Apa substansinya? Substansinya yang ingin dilihat oleh Allah, taat, ketaatan. Taat atau enggak? Gitu. Jangan diukur pakai akal, itu mau medan ketaatan. Sama dengan ketaatan yang lain. Ketika diukur pakai akal, waduh, nggak ada yang ngasih nafkah. Kan Allah dengar itu. Ya ampun, gitu kali kata Allah. Ya, gitu. Kan ada kerjaan luar. Udah, akhirnya akal lebih mendominasi tentang ketika mensikapi itu yang kalau hemat saya kayaknya ngelawannya ya sama, suruh sujud tuh malaikat sujud, iblis enggak. Itu yang susah. Taat sama. Kalau kentut kok muka yang dibasuh itu nggak ribut. Nah, karena beragamanya nggak memahami secara baik. Boleh. Bahkan bisa jadi mereka yang luar biasa taatnya, timbang di depan rumah di komplek ada tukang sayur, perlu sayur, keluar. Apalagi lebih hebat lagi, jangan berdandan. Jangan berdandan. Allah yang lebih tahu ketika dia membuat syariat kayak begitu. Apa dampaknya, hubungannya dengan manusia terkait manusia, Allah yang paling tahu akan ada apa. Itu pokoknya taat lah. Gitu loh. Jadi kayak begitu, Bu. Kalau yang ada jangan keluar. Iya, baru kemudian. Iya. Ada hal-hal yang bersifat darurat pada saat yang sama dia mampu menjaga dirinya, kembali kepada prinsip umum darurat gitu. Ya, darurat. Tapi pada saat yang sama dia menjamin dirinya mampu menjaga. Sehingga muncul macam-macam perbedaan pendapatnya yang menunjukkan sejauh mana frekuensi ketaatan seseorang. Iya. Karena kan taat aja udah. Nggak ada masalah. Jadi tidak keluar Ustaz ya, tidak berdandan gitu Ustaz ya. Iya. Nah, terus kalau berarti gini, ada nih saya temuin sih bukannya satu dua orang, bahkan tokoh lah kita temuin tuh tokoh gitu Ustaz ya. Mereka cuman 40 hari doang mereka di rumah gitu tidak keluar. Selebihnya mereka juga beredar gitu Ustaz ya. Ya misalnya yang ustazah misalnya dia ceramah lah kemana-mana, dia jalan kemana-mana, itu kayak gimana Ustaz? Iya nggak boleh. Nggak boleh ya seharusnya ya. Iya bahkan saya sih saya pikir mungkin
ada itu kali ya, ada pendapat Eh, lain kali ya, pikiran saya gitu. ya, Yang kita belajarin seperti itu. Tokoh loh Ustaz, ya. tokoh. Dia Nah, tokoh. nah itu dia sebagai Hmm. contoh bahwa wilayah ketaatan diintervensi oleh akal, Hmm. perasaan. Dia Hmm. tidak. Hmm. Sehingga sekarang di bawah-bawahnya itu ya jamaahnya ngelihat, itu ustazah itu cuma Benar. 40 hari, 40 hari aja gue nggak keluarnya gitu. Itu istilahnya gitu ustazah. Kalau ayatnya tadi 4 bulan Mm-mm. 10 hari. Iya, 40 hari mau dong pakai kias itu kali tahlilan. 40 hari. iya. Jadi maksudnya ya Nah, ketika 4 bulan 10 hari masa iddah, umpamanya ada calon, kalau jandanya karena meninggal udah boleh, tapi bolehnya pakai sindiran. Nggak boleh terus terang-terangan. Nggak boleh. Sindiran boleh. Nanti jangan kemana-mana ya. Dia WA. kan itu Ustaz, kan Boleh. kan Kalau udah mm-mm. Iya, iya. Mereka tuh gini, Kalau, mereka tuh kan pakai akal nih Ustaz nih, pakai akal. iya. Ya, itu kan kita nunggu untuk tidak boleh menikah, bukan? Ya kan kita jalan, kita juga nggak menikah, nggak misalnya istilahnya nggak ya nggak pacaran lah itu tadi istilahnya gitu. Ya berarti boleh aja keluar gitu. Jadi meskipun baru 40 hari ya mereka keluar aja kayak enak aja gitu. Misalkan ya mau kemana enak aja jadinya gitu. Ustaz. Iya, itu namanya akal-akalan. Mm-mm. Iya pakai akal. Akal-akalannya karena tidak tahu lagi, Masya Allah. Mm-mm. Iya, Iya. itu maksudnya. Jadi kan mereka pikirnya kan Iya. yang nggak boleh kan nikah gitu kan kita nggak. Bukan. Mm-mm. Mereka itu kan nggak menikah gitu. Jadi kayak gitu Coba Ustaz. saya lihat. Fala tukhrijuhun. Jika, hmm. Kalau soal boleh nyindir Mm. sama yang lidahnya itu ayat berikutnya. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Boleh. Yang penting nyindir dan terus terang. Banyak sindiran. Pokoknya datang bawain apa? Lagi masa berkabung. Macam-macam lah, ada kasih hadiah. Itu juga nyindir udah dipahami. Mm. Au aknantum fi anfusikum. Nih alimallahu annakum apa ini satazkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ini masih kasus nyindir. Nah, yang nggak boleh terus terang wala ta'zimu uqdatan nikah. Tuh. Jangan mengemukakan niat nanti nikah sama saya gitu. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai selesai berakhir masa iddah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Bahwa Allah tahu apa yang ada di diri kalian. Fahzaru, hati-hati ya. Wa'lamu, hati-hati maksudnya pikirin. Karena kedorong nafsu aja ntar kesonoinya punya niat buruk. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ya Cepetan Ustaz, minta maaf gitu kurang lebih. Iya. kan ya misalnya nih saya gitu. Kan saya Iya. harus sampaikan tuh yang walazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja itu kan saya harus Iya. sampaikan itu saja. Iya. Nah, kita Iya. udah sampaikan itu saatnya sampaikan nih pada ini dah sohibul musibah dah misalnya dia yang nih kita sampaikan. Tapi kemudian mereka juga tetap aja pakai caranya dia sendirilah maunya 4 bulan mau 40 hari aja gitu. Ya kadang-kadang kan di dalam hati gitu, ada dalam hati saya Iya. gitu. Ya Allah kayaknya kok Iya. nggak ini ya apa sih nggak mempan apa ayat gitu kan kayaknya kayak gitu satu jadinya perasaan kita gitu
Kan udah ada ayatnya gitu, udah Udah, ada betul, ketentuannya. udah, Gitu. iya, iya. Mm-mm. Gimana kalau begitu, gitu? Iya. Kita pegang dada, alhamdulillah, saya udah menyampaikan. Gitu, Iya. pegang dada kita, alhamdulillah, saya udah menyampaikan. Udah gitu. Mm-mm. Iya, Ustaz. Iya, Masya Itu. Allah. Mm-mm. Jadi problema kehidupan. Kemarin Iya. ada juga, ada seseorang ya, suaminya meninggal. Saya pun hadir serta LBIK. Hmm. Saya nggak usah sebut. Lah, saya dengar dia jalan-jalan terus saya sama temennya. Emang sama temen yang dekatnya saya tanya, emang udah berapa hari? Tahu Ustaz dia memang begitu katanya. Udah emang tukang bercanda orangnya. Karena Hmm. janda nih, anak janda nih, belum 4 bulan keluar. Karena sifat bercandanya. Nah, buat saya susah juga ya. Ini mau bukan tempat bercanda. Kayak kemarin Ridwan Kamil bercanda. Kan akhirnya dia malu sendiri. Candanya apa janda? Janda-janda nanti disantunin nama Anu ya. Itu kampanyenya. Artinya akhirnya jadi blender. Janda-janda nanti nafkah lahir batinnya diurus sama Anu ya. Gitu. Ya Allah, itulah. Ya, jadi begitu hemat saya. Itu medan ketaatan. Iya. Mm-mm. Ada lagi. Iya, makasih Ustaz. Iya. Nah, ada pelajaran apa tadi? Pertama terkait dengan eh, jumlah Ashabul Kahfi. Betapapun secara literatur ayat itu memastikan 8 bersama anjing, tapi tetap Allah yang lebih tahu. Kedua, terkait dengan apa namanya masa tinggal. Betapapun redaksi Al-Quran itu 309 tahun, tetap dari kita. Wallahu a'lam. Itu. Terus ada satu lagi apa itu yang tadi saya mau sampaikan lupa. Terkait dengan watak. Ya. Tapi analoginya mah saya ingat. Kalau si A udah dikenal. Oh iya iya iya. Ketika satu basic basic mengokohkan iman kepada kebangkitan dan hari kiamat itu ada 3 basic tadi itu. Ya, kalau Allah mengetahui satu peristiwa terjadi di waktu tertentu, maka berarti itu berlaku untuk semua masa. Ashabul Kahfi terjadi pada durasi waktu tertentu, di masa tertentu. Di situ ditunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Maka nanti juga sanggup. Gitu. Ada hukum di situ, hukum kepastian. Ya, nih, innahu ta'ala qadir ala kullil mumkinat sudah annahu ta'ala alim bi jami'il ma'lumat al-kulliyat wal-juz'iyat. Ini yang ketiga. Anna kullama kana mumkinul husul fi ba'dil awqat kana mumkinul husul fi sairil awqat. Sesuatu yang mungkin terjadi pada satu durasi waktu tertentu itu juga mungkin terjadi. Artinya bisa terjadi pada semua durasi waktu. Ini jadi mengingatkan feeling kita ketika orang dalam kurun waktu tertentu bohong, maka seumur hidup orang nggak percaya. Sejatinya begitu. Ya atau tidak? Dibuktikan oleh zaman ini.
Memang kerjaannya bohong. Anehnya masih ada aja yang percaya. Kita juga suka begitu. Enggak, saya mau nggak percaya sama dia. Soalnya dulu udah sekali bohong, terus juga nanti dia bohong. Kan gitu itu. Sama ketika Allah mampu menunjukkan kehebatannya menghidupkan yang sudah mati, bukan cuma pada waktu atau kasus tertentu saja. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat juga begitu. Dia bisa menghidupkan, membangkitkan. Gitu maknanya. Iya, ada lagi berikutnya kali Wak Jamal. Iya, ke atas. Taujihat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin tilawatul Quran wasabr ala mujalasatil fuqara wa izhar kaunil haq min indillah. Ayat berikutnya arahan kepada Nabi dan orang beriman untuk baca Quran, untuk sabar. Sabar dalam rangka sabar untuk berbagi, maksudnya mujalasa, duduk bersama dengan orang miskin, menampakkan izhar kaunil haq min indillah, untuk menonjolkan kebenaran itu hakikatnya dari Allah. Itu maksudnya nih, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Baca wahyu yang Allah berikan kepada engkau dari Tuhan engkau berupa kitab, yaitu Al-Quran. La mubaddila li kalimati. Tidak ada pergantian dalam kalimat Allah, keputusan, takdir. Walan tajida min dunihi multahada. Dan tidak akan engkau mendapati dari selainnya multahada. Apa ini lahada? Yang mengingkari. Oke, wasbir nafs, saya baca saja ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil adawah wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu min rabbikum wa man syaa' falyu'min wa man syaa' falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yuqasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusi wa istabraq muttaki'in fiha 'alal ara'ik ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa. Nah, al-qiraah bil ghadat wa qara'a Ibnu Amr bil ghudwah bi'sa wa qara'a Waras was-Susi wa Hamzah waqfan bi's al-haqqu min rabbikum, al-haqqu khabar mubtada mahzuf min rabbikum hal
yaswil wujuh. Sifat tsaniyah 5 auhal minal muhli. Ya, terus saja. Innal ladina amanu alladzina wasilatuhu ismu inna wa khabaruha imma ulaika lahum jannatu ad wa imma inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ai la nudhi'u ajrahum, tidak kami sia-siakan pahala mereka. Wa uqimal muzhar maqamal mudmar. Terus saja ini zahir di tempat domir gitu. Wa imma anna khabaraha muqaddar. Dan juga khabarnya ditakdirkan. Ai innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat yujazihimullahu bi'amalihim. Itu khabarnya. Bidalil inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Baru balaghah. Bil ghadawati wal 'asyi. Ghadawah pagi sore. Fal yu'min fal yakfur bainahuma tibak. Ghadawah sama 'asyi, mukmin, yakfur, tibak namanya. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa wa ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa muqabalah bainan nar wal jannah. Bima'in kal muhli yashwil wujuh. Tasbih mursal mufassal li dzikri adati tasbih, adati sibih wa wajhi sabah wa wajhi tasbih. Da al-mufradat al-lughawiyah. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik minal Qur'an wala tasma' liqaulihim i'ti bi Qur'an ghairi hadza au badilhu. Jangan dengerin ya kalau dia minta Quran yang lain. La mubaddila li kalimati la mughayyir li ahkami. Enggak ada yang merubah hukum. Fala ahada yaqdiru ala tabdiliha wa taghyiriha ghairuh. Enggak ada satupun yang mampu menggantinya atau merubahnya. Itu si Stakuf mau merubah Al-Quran. Ngomongnya sono lagi di Israel. Multahada, ini malja, tempat berlindung. Ta'dilu ilaihi idza hammat bihi. Jadi Al-Quran tempat berlindung. Yang lain nggak bisa. Lagi suka, lagi duka. Wasbir nafsaka, bisha, wasabitha ma'al fuqara. Artinya berteman sama orang fakir. Bil qadawati wal asyi ay fi tarafain nahar. Pagi sore. Wa khusso bil bayan li ghaflatin nas wastighalihim bi dunyahum hina idzin. Disebut pagi sama sore karena dia yang paling menonjol, menunjukkan aktivitas kelalaian manusia. Yuriduna wajhah yuriduna bi ibadatihim ridallah ta'atihi. Yang mengorientasikan aktivitasnya, ibadahnya kepada Allah dan taat kepadanya. Wala syai'a min a'radid dunya. Kadar ketaatannya itu dibanding dengan dunia enggak seberapa. Wala ta'du ainaka anhum ayla yujawizuhum nadraka ila ghairihim. Jangan pandanganmu melampaui batas. Wal muradu la tuhmil sa'nahum. Humnya fuqara. Jangan lalaikan, remehkan keadaan mereka. Wa tahtamu bil agniya. Sementara itu kalian cuma memperhatikan orang kaya. Wa ambar biqaulihi ta'ala ainak an sahibihima. Ya, ainak, dua matamu. Ya, dua matamu maksudnya yang punya mata yaitu orangnya. Turidu zinatul hayatid dunya, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ai taqsid mujalasatal agniya wa ashabat tafarrud wasarwah an-nufuz wa ashabin nufuz wasarwah.
Maksudnya orang kaya ditemenin. Orang berpengaruh, berkedudukan ditemenin. Miskin enggak. Gitu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ja'alna ghafilan. Jangan kau taat kepada orang yang hatinya aku tutup lalai. Wa huwa hina idzin, dia pada saat itu yaitu Uyainah bin Has bin Hisn, ya. Hisn nama orang. Ada Hisnun, ada Hasin. Wa ashabuhu mislu Umayyah bin Khalaf. Teman-temannya seperti Umayyah bin Khalaf. An zikrina ayil Quran. Wattaba'a hawah, dia ngikutin nafsu. Fisyirki, dalam kemusyrikan. Furuto ay tajawuzan, berlebihan. Hadal i'tidal, sebatas standar, melebihi batas standar. Wa taqadduman alal haq, justru ngelunjak sama kebenaran. Wa nabzan lahu, nabzan melempar, kebenaran dilempar. Wa kanu qad da'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tardil fuqara. Sementara itu mereka juga menyuruh Nabi untuk melempar, maksudnya tidak memperhatikan orang miskin, an majlisihi, dari majlisnya, lisonadid Quraisy, karena para tokoh Quraisy. Wa fihi tambih ila anna da'i li hadzal istid'a ghaflatul qalb anil ma'kulat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengajak untuk meninggalkan orang miskin dan cenderung kepada orang kaya saja, itu hatinya yang dianggap lalai. Wal inhimak fil mahsusat hatta khafiya alaihim anna syaraf bi hilyatin nafas. Inhimak tenggelam. Tenggelam, terlena kepada hal-hal yang bersifat fisik, mahsusat, ya, materi, sehingga kosong dalam hati mereka kemuliaan terhadap hiasan jiwa. La bizinatil jasad, bukan dengan perhiasan badan. Wa qul khitab lin nabi wa li ashabihi. Qul, kita buat nabi dan para sahabat, termasuk kita. Al-haqqu min rabbikum, al-haqqu minhul Qur'an, diantaranya Al-Qur'an, ma yakun min jihatillah, yaitu yang datang dari sisi Allah. Lama yaqtadihil hawa, bukan atas dasar nafsu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, tahdid lahum wa wa'id. Ini tahdid, ancaman. Ya. Qalal Baydawi wa huwa la yaqtadi istiqlal al-'abdi bi fi'lihi. Kalau Imam Baydawi menjelaskan, ini tak menunjukkan bahwa hamba itu bebas dengan pilihannya. Fa innahu wa in kana bi masyiatihi. Meskipun itu tak lepas dari kehendak Allah. Fa masyiatuhu laisat illa bi masyiatillah. Oleh karena itu kehendaknya tak lain adalah kehendak Allah. A'dadna wa hayana, kami siapkan. Lidzalimin al-kafirin. Suradiquha al-fustat, permadani. Wa huwa lafzun farisi mu'arrab. Lafaz kata asalnya Persia lalu diarabkan. Syabbaha bihi ma yuhitu bihim min lahabin nahar, min lahabin nar. Diserupakan dengan apa? Api neraka. Api neraka itu menyambut mereka seperti orang-orang baik disambut dengan permadani. Kal muhli ka akriz zaid. Akri itu apa namanya? Timah. Minyak yang mendidih. Au kasyai al-muzab minal ma'adin kan nuhas warrasas. Atau seperti sesuatu yang meleleh. Seperti barang tambang, tembaga atau timah. Yaswil wujuh, yaswi min harihi idza quddima au qurriba min halis syarab. Yaswi, ya apa ya, melelehkan wajah, muka. Jangan kan diminum, baru dideketin aja, mau diminum itu udah meleleh muka, bisa syarab. Minuman yang sangat buruk.
Wasaat murtafaqo ay wasaatin nar muttaqa'ah. Artinya neraka tempat tinggal yang sangat buruk. Wa huwa limuqabalat qaulihi ta'ala al-ati, untuk memuqabalahkan ayatnya yang berikut, wa hasunat murtafaqo. Saat murtafaqo itu apa namanya? Hasunat murtafaqo. Wa illa fartifaq li ahlin nar. Bila tidak, maka irtifak itu berteman, rofik, berteman itu hanya digunakan untuk penduduk neraka. Wa murtafaqa tamyiz manqul alal fa'il. Murtafaqa tadinya murtafiqo. Jadi apa namanya? Isim maf'ul makna isim fa'il. Ai qabuha murtafiquhu. Jelek sekali temannya. Temannya siapa? Neraka. Kita sering bilang, ya temennya dia mah neraka. Gitu. Ya, berikutnya Pak. Oh, udah. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Amin, amin. menambah ilmu, wawasan serta keimanan kita kepada Allah. Mari kita sempurnakan kajian ini dengan membaca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.